dari kota budaya menjadi kota modern. Surakarta kini bergerak dengan arah yang lebih pasti. Di balik kemajuan ini, ada sebuah program yang menjadi fondasi perubahan, National Urban Development Project atau NUDP. Sebuah inisiatif yang tidak hanya membangun sistem, tapi menanamkan budaya baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebelum NUDP hadir, perencanaan pembangunan daerah seringkali berjalan sektoral, kurang sinkron, dan belum sepenuhnya berbasis data. Kini, Surakarta memiliki fondasi baru, sistem perencanaan yang transparan, terukur, dan terintegrasi antar sektor. Melalui asesmen PIMA dan MFSA, pemerintah kota belajar mengenali kekuatan dan kelemahan tata kelolanya sendiri. Dengan sistem digital manpro-bangda.id, setiap keputusan investasi kini berbasis data dan lebih terukur. Pendampingan tidak berhenti setelah program selesai. Bangda Kemendagri terus hadir, memastikan perubahan tidak sekedar formalitas, tapi menjadi budaya kerja baru. Setelah program berakhir, pendampingan Bangda tetap berlanjut. Kami masih dibimbing dalam penilaian mandiri, pemutakhiran data, dan penggunaan dashboard digital, agar sistem terus berjalan dan menjadi bagian dari kinerja harian. Penilaian mandiri PIMA kami tetapkan sebagai agenda tahunan yang terintegrasi dengan siklus perencanaan. ASN juga terus dilatih agar hasil penilaian digunakan untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola. Pendampingan ini sangat berdampak, dampaknya sangat signifikan. Perencanaan dan penganggaran kini lebih sinkron dengan RPJMD dan RKPD. Belanja daerah menjadi lebih efisien, kolaborasi antar OPD menjadi semakin solid. Hal tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. NUDP mendorong perubahan cara kerja ASN dari pelaksana menjadi analis kebijakan berdasarkan data. Para ASN lebih paham cara menganalisa data, memahami risiko fiskal, dan mampu membuat keputusan yang strategis. Ini menjadi kunci keberlanjutan reformasi tata kelola di daerah. Digitalisasi memberi dampak besar. Dengan sistem pajak daerah yang terintegrasi secara digital, kami bisa meningkatkan PAD dari 469 miliar di tahun 2020 menjadi 600 miliar di tahun 2023. Efisiensi belanja juga meningkat karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. ASN sekarang lebih aktif sebagai analis, bukan sekedar pelaksana. Mereka terbiasa membaca data, mengevaluasi kebijakan, dan menyusun perencanaan yang lebih terukur dan terstruktur. Harapan saya, karena program ini merupakan program yang sangat baik, dapat terus dilanjutkan, sehingga keberlanjutan itu akan memberikan dampak lebih baik lagi kepada kami di Kota Surakarta. Setelah program berakhir, pendampingan Bangda tetap berlanjut. Kami masih dibimbing dalam penilaian mandiri, pemutakhiran data, dan penggunaan dashboard digital, agar sistem terus berjalan dan menjadi bagian dari kerja harian. Transformasi paling nyata terjadi pada manusia di balik fiskal. Aparatur kini tidak hanya menjadi pelaksana, tapi juga analis dan inisiator kebijakan. Dari pelatihan manajemen risiko, pengelolaan fiskal, hingga digitalisasi fiskal, semua diarahkan untuk satu tujuan, pemerintah daerah yang tangguh. Kota Surakarta sebetulnya kota yang relatif advance, jadi untuk implementasi NUDP relatif tidak menemui kendala yang berarti. Dalam prakteknya, kita tetap yang pertama kali dilakukan adalah mengakses kapasitas dasar yang dimiliki oleh Surakarta, lalu bagaimana mereka mengemas perencanaan dan penganggarannya sehingga mendukung pada perencanaan infrastruktur terintegrasi. Pada titik itu, Surakarta sebetulnya sudah cukup established untuk kebijakan maupun kelembagaannya. Cuman mungkin berdasarkan hasil asesmen NUDP di kami, perlu sedikit optimalisasi untuk bagaimana membuat dua acuan itu menjadi lebih efektif dalam perencanaan maupun penganggaran infrastruktur. Di NUDP, pendekatan yang digunakan
sangat mendukung perencanaan daerah dan penganggaran prioritas, terutama melalui instrumen yang digunakan oleh NUDP, yaitu kita mengadopsi PIMA untuk memastikan pengelolaan infrastruktur publik itu menjadi terintegrasi, lalu menggunakan MFSA untuk mengukur kapasitas dan proyeksi pendanaan infrastruktur sehingga tahu apa kelemahan yang sekarang masih ada, lalu potensi apa yang bisa digunakan untuk pendanaan lebih optimal. Di samping di NUDP juga kami mempropos satu pendekatan lagi, pemanfaatan pendanaan alternatif. Kolaborasi ketiganya ini akan memastikan daerah merencanakan lebih terukur dan akuntabel, menganggarkan yang paling prioritas, lalu mendukung kekurangan anggarannya melalui pendanaan yang di luar pemerintah miliki. Nah, Bangda semestinya sebagai pembina pelaksanaan urusan pemerintahan, pembina daerah sekaligus, itu memastikan hasil analisis dari PIMA, MFSA, dan pendanaan alternatif itu dimanfaatkan oleh daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mereka. Bangda melakukan evaluasi pada perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Di situ titik fokus yang bisa diperankan oleh Bangda memastikan melalui evaluasinya hasil analisis yang sudah diproduksi oleh NUDP dimanfaatkan untuk memperkuat penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk Surakarta, Bangda memanfaatkan LMS, Learning Management System, yang di dalamnya ada instrumen dan hasil analisis untuk diaplikasikan oleh daerah. Kedepan, Bangda juga memastikan dukungan infrastruktur melalui pemilihan subkegiatan misalnya yang paling prioritas, sehingga sebagai contoh spesifik, karena NUDP mendorong pembangunan infrastruktur terintegrasi, biasanya yang alfa dari daerah adalah pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan. Maintenance dan operasional dari infrastruktur yang sudah dibangun ini akan diteruskan oleh Bangda untuk dikawal dan dipastikan, direncanakan, dan dianggarkan oleh daerah. Itu saya kira salah satu poin krusial yang bisa dimainkan oleh Bangda. Hasil asesmen PIMA, terutama pada sektor perencanaan, penganggaran, dan implementasi, itu dapat digunakan oleh daerah untuk memotret kapasitas pengelolaan infrastruktur terintegrasi sampai saat ini. Lalu MFSA digunakan untuk menghitung, mengkalkulasi kapasitas, dan proyeksikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur berikutnya. Sementara pendanaan alternatif digunakan untuk menutupi lubang yang masih ada pada pendanaan yang konvensional. Konvensional yang dimaksud adalah APBN maupun APBD. Di samping itu, dalam proyek ini dilakukan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini di dalamnya adalah mengencourage daerah untuk memastikan koordinasi lintas sektor. Karena miss di sini terlalu besar di daerah. Maka ketika daerah bisa mengkoordinir antar sektor, di samping juga menambah kapasitas dari pendanaan di luar sektor pemerintah, pembangunan infrastruktur terintegrasi saya bisa pastikan akan dapat dicapai oleh pemerintah dengan tipikal seperti Surakarta. Mungkin yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana memetakan kapasitas, baik kapasitas secara umum dalam level daerah maupun kapasitas personal pada aparatur pengelola pembangunan di daerah. Nah, melalui NUDP, dua hal ini dipetakan sejak awal, lalu dianalisis kelemahan dan kekurangannya, kemudian direkomendasikan apa yang paling tepat dipakai oleh daerah untuk, pertama, menganggarkan lebih akurat untuk pembangunan infrastruktur, baik itu APBN, APBD. Lalu yang kedua, bagaimana pendanaan yang masih kurang jika ditemukan, itu bisa dikolaborasikan dengan pemanfaatan opsi-opsi pendanaan alternatifnya. Saya kira itu pembelajaran paling besar yang bisa didapat oleh daerah dari NUDP. Tentunya di samping itu adalah memanfaatkan sistem informasi yang dibangun. LMS itu bisa diadop oleh daerah, bisa digunakan oleh daerah, tidak hanya untuk memetakan kapasitas, tapi bagaimana untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran terintegrasi sampai ke pemanfaatan pendanaan di luar APBD-nya. Ini konsep triangulasi yang cukup komprehensif menurut saya. Daerah pada sisi input itu memastikan adanya data dan informasi yang akurat, valid, dan terupdate. Sehingga
merencanakan sesuatu, merencanakan pembangunan, itu berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, artinya juga data, lalu mengukur target dengan kapasitas yang dimiliki. Data yang ada di daerah ini akan digunakan oleh Bangda untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi kinerja daerah. Nah, itu konsepnya. Lalu bagaimana dengan kementerian di luar Kemendagri? Kementerian ini akan memastikan, menurut saya, dalam konteks terintegrasi, penting adalah memastikan target-target pembangunan infrastruktur, misalkan dari Kementerian PU ya, karena dalam konteks NUDP, itu apa saja proyek-proyek dalam level nasional yang ada di daerah. Lalu daerah dengan begitu, karena sudah ada target dan sebagainya, akan mengemas bagaimana infrastruktur pada level nasional ini bisa didukung sekaligus dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Jadi daerah memprovide data, Bangda melakukan pembinaan mengevaluasi berbasis data, kualitas dan target yang lebih spesifik teknikal pada masing-masing sektor ditentukan melalui kementerian teknis terkait. Untuk desentralisasi yang lebih produktif dan akuntabel, saya kira pembelajaran dari sistem informasi yang dibangun, LMS, di dalamnya melalui instrumen, kemudian analisis, dan pemanfaatan termasuk rekomendasi di dalamnya adalah upaya real yang bisa dipelajari atau dimanfaatkan dari NUDP baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui model peningkatan kapasitas yang sebelumnya dilakukan juga pemetaan kapasitas, kemudian potret dari kondisi existing yang dimiliki oleh daerah, desentralisasi diharapkan lebih dijalankan berdasarkan data dan informasi serta kapasitas yang dimiliki, kemudian dengan target yang terukur dan real yang bisa dievaluasi oleh pemerintah pusat maupun daerah sendiri sebagai pelaksananya, kemudian didukung melalui pemanfaatan penganggaran yang fokus. Penganggaran yang fokus dan proporsional akan menjamin pembangunan daerah bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan daerah dan kapasitas yang dimilikinya, serta potensi yang bisa dikembangkannya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat akhirnya juga terbantu. Karena ketika daerah membangun, efeknya adalah pada pemerintah pusat. Dukungan pembangunan daerah mempengaruhi secara agregat nasional pembangunan di level nasional. Saya kira ini konsep desentralisasi dalam konteks Undang-Undang 23 yang bisa diambil hikmahnya dari perjalanan NUDP. Dampak perubahan terasa nyata. Perekonomian kota bergerak lebih cepat. Masyarakat merasakan manfaat dari perencanaan yang matang dan pembangunan yang tepat sasaran. Warisan NUDP bukan sekedar dokumen atau proyek, melainkan sistem dan semangat baru dalam membangun daerah. Surakarta telah membuktikan, ketika perencanaan kuat, kapasitas tumbuh, dan masyarakat terlibat, maka pembangunan menjadi nyata, berkelanjutan, dan bermakna.